Siapa di antara kalian yang masih bingung membedakan mana soal yang menggunakan rumus VLOOKUP dan mana juga yang menggunakan rumus HLOOKUP? Ayo ngaku, ada nggak? Tenang, karena sekarang saya bakal kasih tahu cara penggunaan rumus HLOOKUP-nya seperti apa. Rumus HLOOKUP itu akan digunakan apabila kalian menemukan tabel bantu dengan model seperti ini, di mana judulnya ada di sebelah kiri tabel, kemudian isinya di sebelah kanannya seperti ini. Atau dalam kata lain, horizontal itu adalah header tabel yang ada di kiri tiap barisnya seperti pada model tabel bantu ini. Nah, cara penggunaan rumusnya gampang banget. Kalian cukup masukkan saja sama dengan HLOOKUP, aktifkan dengan menekan tombol tab, lalu input lookup value-nya. Lookup value di sini adalah sel yang menjadi acuan atau patokan. Di sini kita bisa cek ya, untuk penentuan nama barang, harga maupun satuannya ditentukan berdasarkan kode. Maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lookup value-nya di sini adalah kode. Dan lookup value itu letaknya ada di tabel soal, maka kita bisa mengambilnya di sel pertama ini. Lanjut, masukkan tanda baca yang muncul di sebelah tulisan lookup value. Kebetulan di komputer saya yang muncul adalah titik koma, saya input titik koma. Nanti tinggal sesuaikan saja dengan tanda baca yang muncul di komputer kalian. Kalau munculnya koma, ya udah kalian masukkan koma juga. Table array adalah tabel referensi atau tabel bantunya. Dalam hal ini kalian diminta untuk memblok tabel referensi atau tabel bantu yang ada di bawah sini ya. Semuanya diblok seperti ini, mulai dari judulnya sampai ke isinya. Jangan lupa mengunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard untuk memunculkan simbol absolut dolarnya. Jika F4 tidak bisa berfungsi secara langsung di komputer kalian atau di laptop kalian, silakan tambahkan tombol Fn lalu F4. Next, input lagi tanda baca titik koma, lalu ada row index 6. Nah, row index 6 ini adalah nomor urut baris tabel referensi data yang akan kita ambil. Kita diminta mencari nama barang kan? Sekarang tinggal hitung saja, nama barang ini letaknya ada pada baris keberapa. Kode adalah baris pertama, nama barang adalah baris kedua, berarti kita input 2. Titik koma lagi dan terakhir adalah range lookup. Sama seperti di pembacaan tabel vertikalnya, kita akan mengambil data yang sama persis dengan yang kita tampilkan dalam tabel bantu. Maka dari itu kita akan menggunakan false ya, karena false di sini gunanya untuk mencari nilai yang sama persis. Kita masukkan false-nya, lalu kita balas kurung, kemudian akhiri dengan enter. Kita coba duplikasi ke bawah dulu ya untuk melihat hasil lainnya. Arahkan ke pojok kanan bawah dari hasil gula pasirnya sampai tombolnya berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Lalu double klik. Kode D adalah gula pasir, benar. Kode B adalah minyak goreng, benar. Kode C adalah susu, benar. Dan kode A adalah sabun, benar. Nah, untuk kolom harga dan satuan, silakan kalian kerjakan di rumah. File latihannya bisa kalian dapatkan secara gratis melalui DM ya. Nah, buat yang mau bertanya lagi, silakan komen saja di video ini.